Saya Raffi Rizky 11 IPA 2 akan menjelaskan perkembangan Islam masa modern 1800 sampai sekarang. Perkembangan Islam pada masa modern terjadi semenjak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Salah satu ciri kehidupan modern. 1. Menurut Alvin Toffler, masyarakat informasi perkembangannya melahirkan 4 tipologi kehidupan. 1. Bertumbuh kepada paham positivisme. 2. Mendorong manusia bersifat hedonisme dan konsumerisme. 3. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat cepat. 4. Bersifat eksploitatif. 2. Menurut Delia Nur, ciri-ciri kehidupan masyarakat modern yang perlu untuk dilakukan oleh setiap manusia, terutama bagi umat Islam. 1. Bersifat rasional, berorientasi kepada masa depan, bersifat terbuka, selalu menghargai waktu, mampu berpikir objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam masa modern: adanya kesenjangan antara dunia Islam dengan Eropa, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam, lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya partai-partai politik Islam. Pusat peradaban Islam pada masa modern: Kerajaan Mughal di India 1526 sampai 1857. Kerajaan Safawi di Persia 1511 sampai 1722. Kerajaan Turki Utsmani 1566 sampai 1757. Deskripsi perkembangan Islam pada masa modern: di bidang tajwid keagamaan, pembaharuan di bidang politik, pembaharuan dalam bidang pendidikan. Di bidang tajdid keagamaan, dengan timbulnya penyelewengan agama Islam di setiap kalangan, maka diperlukan adanya proses modernisasi atau pembaharuan dalam bidang akidah. Pembaharuan di bidang akidah adalah upaya mengembalikan keyakinan kepada ajaran Islam yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Pemikiran para tokoh pembaharuan Islam. 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan Hadis. Tauhid dibagi menjadi 5 jenis. Kelima tauhid di atas disebut tauhid ilmu dan itikat. Kesalahan dalam tauhid akan melahirkan perilaku syirik. 2. Muhammad Abduh, membuka pintu ijtihad, penghargaan terhadap akal atau rasionalitas. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi, memodernisasi sistem pendidikan Islam di Al-Azhar. 3. Muhammad Rashid Ridho, menumbuhkan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat, mengajak umat Islam meninggalkan Jabariyah atau fatalisme, menumbuhkan rasionalitas dalam penafsiran Al-Quran dan Hadis, mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu sains dan teknologi, memberantas keyakinan yang berbau khurafat dan bid'ah, menyerukan pemerintahan yang bersifat khalifah. Pemikiran para tokoh pembaruan dalam bidang politik. 1. Jamaluddin Al-Afghani, penyebab kemunduran Islam. Ajaran Qadha dan Qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme. Perpecahan di kalangan umat Islam. Umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar. Ikatan agama Islam menjadi model perusahaan terhadap sesama Muslim sebagai tokoh pendiri pan-Islamisme. Muhammad Ali Pasha, walaupun semua buta huruf dan tidak dapat menulis, dengan kemauan keras membuatnya menjadi orang-orang cerdas dan seorang pembaharuan Islam. Kemajuan yang dapat diambil melalui perilaku dan sifat disiplin yang dipetik dari kedisiplinan seorang prajurit. Kemajuan umat Islam yang dapat dibentuk melalui pembangunan kekuatan militer, pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Pembaruan dalam bidang pendidikan. 1. Rifa'ah Baithawi Rafi Al-Tahtawi, mencapai kesejahteraan dengan berpegang teguh pada agama dan akhlak budi pekerti, menjadikan umat Islam beragama dan berakhlak melalui pendidikan, menumbuhkan semangat patriotik. Pendidikan harus bersifat sosial, dibuka lebarnya pintu ijtihad dan lain-lain. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa modern. Kebudayaan umat Islam pada masa pembaruan berkembang ke arah lebih maju. Hal ini dapat dipelajari di berbagai negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
Arsitektur ada yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang fungsi melayani kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, karavanserai, jalan-jalan raya, rel kereta api, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia tidak lagi sebagai negara miskin, tetapi masuk salah satu negara kaya. Dengan kekayaannya yang melimpah, Saudi Arabia banyak membangun jalan raya antar kota, jalan kereta api antar kota Riyadh dengan kota pelabuhan Ad-Damam di pantai Teluk Persia, juga membangun maskapai penerbangan internasional atau Saudi Arabia Airlines di Jeddah, Jahran, dan Riyadh. Di bidang perhotelan telah dibangun hotel-hotel mewah bertaraf internasional, antara lain terdapat di sekitar Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Masjidil Haram artinya masjid yang dihormati atau dimuliakan. Berbentuk 4 persegi terletak di tengah-tengah kota Mekah, serta merupakan masjid tertua di dunia. Di tengah-tengah masjid itu terdapat Ka'bah yang juga disebut Baitullah, rumah Allah, dan Baitul Atiq, rumah kemerdekaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia dalam mengerjakan sholat. Selain itu terdapat pula Hajar Aswad, batu hitam yang terletak di dinding Ka'bah, makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Keadaan Masjidil Haram pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup dengan keadaan Masjidil Haram sekarang ini jauh berbeda. Pada masa Nabi SAW masih hidup, keadaan Masjidil Haram tidak begitu luas dan bersifat sederhana. Sekarang ini keadaan Masjidil Haram sangat luas dan merupakan bangunan yang begitu megah dan indah. Masjidil Haram sekarang ini berlantai 4 yang untuk naik dan lantai dasar ke lantai di atasnya sudah disediakan eskalator. Masjid Nabawi adalah semua yang megah dan indah juga sangat luas. Kalau pada masa Nabi Muhammad SAW, luas Masjid Nabawi kurang lebih sekitar 2.500 meter persegi. Kini luasnya menjadi sekitar 165.000 meter kubik. Luas seluruh kota Madinah pada masa Rasulullah SAW, hal ini mengakibatkan makam Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab yang dulu berada di luar masjid sekarang berada di dalam masjid. Demikian juga tempat pemakaman umum. Bagi yang dulu berada di pinggir kota Madinah, sekarang ini berada di samping atau di pinggir halaman masjid. Masjid Nabawi bertambah indah dan megah dengan adanya 10 buah menara yang menjulang tinggi, 95 buah pintu masjid yang lebar dan indah, juga kubah masjid yang dapat terbuka dan tertutup. Selain itu, pada atap Masjid Nabawi bagian belakang, yaitu di atas pintu Al-Majidi dari sebelah barat memanjang ke timur, telah dibangun tingkat 2 yang dimanfaatkan untuk perkantoran, perpustakaan, gudang, peralatan, dan selebihnya digunakan sebagai tempat sholat. Apabila jamaah di lantai bawah terlalu padat, perlu pula diketahui bahwa seluruh ruangan dari lantai bawah atau dasar Masjid Nabawi sekarang ini memakai pendingin ruangan atau AC. Arsitektur yang berfungsi untuk melayani kepentingan agama dan kepentingan sekuler selain terdapat di Saudi Arabia, juga terdapat di negara lain, terutama di negara berpenduduk mayoritas Islam. Misalnya di Turki, sekarang ini memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Selain itu telah dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Quran. Di Iran ketika dinasti Qatar berkuasa pada tahun 1794 sampai 1925, telah dibangun kota Teheran sebagai ibu kota Iran atau dibangun pada abad ke-18 Masehi. Perkembangan kota ini sangat pesat, terutama pada masa kekuasaan dinasti Pahlavi. Sekarang ini Teheran merupakan salah satu kota terbesar di Asia. Bangunan arsitektur peninggalan dinasti Qatar antara lain Istana Niafaran, tempat kediaman Syekh Muhammad Reza Pahlavi dan keluarganya, kuburan Behesti Zahra, bahasa Persia yang artinya Taman Zahra, putra Rasulullah SAW. Pekuburan ini tempat dimakamnya puluhan ribu syuhada atau pahlawan revolusi Islam. Di pekuburan ini juga dimakamkan pemimpin revolusi Islam Ayatullah Khomeini atau wafat di 1989 Masehi.
Pada masa pembaruan di Irak, selain terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur yang berfungsi melayani kepentingan sekuler, misalnya bangunan-bangunan industri, jalan kereta api yang bungkam pada basi Baghdad, jalan-jalan yang berasal antar kota, dua bandar internasional dan pelabuhan internasional. Sastra. Pada masa pembaharuan telah bermunculan para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat islami di berbagai negara. Misalnya, seorang sastrawan dan pemikir besar menjelang abad ke-20 telah lahir di Pakistan tahun 1877 sampai 1938 yang bernama Muhammad Iqbal. Beliau telah mengungkapkan filsafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Dan karya puisinya yang penting adalah Asrar-i Khudi. Di samping karya filsafatnya yang berjudul The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam, kedua buku ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Beliau juga telah menulis beberapa prosanya dalam bahasa Inggris dan Arab. Mustafa Lufi Al-Manfaluti 1876 sampai 1926, seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar atau Mesir, termasuk pengarang cerita pendek bergaya semi-klasik dan semi-modern. Dr. Muhammad Hussein Haikal 1888 sampai 1956, pengarang Mesir terkenal yang telah menulis Hayatu Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, juga seorang sastrawan yang dianggap perintis karya sastra modern. Setelah novelnya yang berjudul Zainab terbit tahun 1914, beliau juga banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek. Jamil Sikdi Az-Zahawi 1863 sampai 1936, di Irak terkenal sebagai perintis sajak modern dan seorang penyair tua yang bernada keras dan dikenal sebagai pembela hak-hak wanita sama dengan Ma'ruf Ar-Rasafi 1877 sampai 1945. Abdussalam Al-Ujali lahir 1914, adalah seorang sastrawan di Suriah yang juga seorang dokter medis, aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Peranan perempuan dalam perkembangan sastra modern ternyata tidak banyak. Dari yang sedikit itu, misalnya Binti Syati yang sebenarnya bernama Aisyah Abdurrahman. Beliau meraih gelar doktor dalam sastra klasik. Terkenal sebagai sastrawati, wartawati, dan editor harian Al-Ahram Mesir. Selain itu, beliau banyak menekuni Al-Quran, lalu menulis tafsir Al-Quran dari segi sastra. Sastrawati lainnya seperti Fatwa Taukan dan Nazek Al-Malaikah Palestina, serta Laila Balbaki Lebanon. Kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani kaligrafia atau kaligrafos. Kalos berarti indah dan grafo berarti tulisan. Jadi kaligrafi berarti tulisan aksara yang indah mempunyai nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khat, yang dalam pengertian sehari-hari berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Berbeda dengan seni Islam lainnya seperti seni lukis dan ragam hias yang terpengaruh unsur non-Islam. Kaligrafi terdiri dari bermacam-macam gaya, antara lain 6 macam gaya yang disebut Al-Aqlam Ashitah, the Six Hands atau Styles. Seni kaligrafi berkembang sangat cepat ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Indonesia. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruang, hiasan dinding rumah, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Media yang digunakannya pun beragam, yakni kertas, kain, kulit, kaca, emas, perak, tembaga, kayu, dan keramik. Perhatian umat Islam Indonesia terhadap seni kaligrafi cukup bagus. Hal ini ditandai antara lain diadakannya pameran lukisan kaligrafi bertaraf nasional, yakni pada acara MTQ Nasional 11 di Semarang. Pada muktamar pertama media massa Islam sedunia di Jakarta, pada MTQ Nasional 12 di Banda Aceh,
dan pada pameran kaligrafi Islam di Balai Budaya Jakarta dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijrah 1405. Diselenggarakannya musabaqah khat ini Indah Al-Quran MKQ. Dalam setiap MKQ ini mulai diselenggarakan pada MTQ Nasional 12 di Banda Aceh dan MTQ Nasional 13 di Padang. Hikmah mempelajari perkembangan Islam masa modern. Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya, mendorong semangat umat Islam untuk berjuang, mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat, lalu mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern, membiasakan diri untuk melakukan evaluasi, bersikap optimis dalam menatap masa depan, bekerja keras secara profesional.